Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa awdaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita tidak membahas video. Ya, saya tidak melakukan ceramah kemarin karena sibuk. Banyak sekali video yang harus saya potong-potong, terlambat. Kita ada potongkan video panjang, jadi saya potong-potong di Facebook dan untuk di TikTok. TikTok ini Anda cari namanya Mamat Rohimat 82, itu viral sampai ada satu video itu sekarang ditonton oleh 27.100 orang terkait dengan Syiah. Ini yang kedua, ini pendahuluan. Sekarang kita akan mulai sisipan ilmu dulu. Sisipan yang sekarang, karena ada permintaan dari teman-teman untuk mengkaji lebih dalam tentang Syiah. Karena mereka bertanya tentang Syiah, hujah-hujahnya segala macam. Maka mulai sekarang kita akan fokuskan sisipan ilmu. Ketika membahas usul fikih ini, kita akan membahas tentang Syiah. Sekarang saya membaca dari kitab Maqalatul Islamiyyin karya Abu Hasan Al-Asy'ari, yang beliau wafat itu lahirnya itu 260 Hijriah. Ini saya baca tuh di jilid kedua, beliau berkata begini, ada tulisan begini. Yang pertama kali mengeluarkan wasiat Rasulullah, itu berarti ini hadis palsu, yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah itu, khalifah itu hendaklah dipegang oleh Ali. Dia adalah namanya Abdullah bin Wahab bin Saba, yang dikenal dengan Ibnu Sauda. Ini yang kita kenal dengan Abdullah bin Saba. Nah, ini pendiri Syiah ternyata lah seorang Yahudi, namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Wahab bin Saba, yang dikenal dengan Ibnu Sauda, mengatakan Rasulullah berwasiat sepeninggal beliau, kepemimpinan khilafah itu adalah Ali. Ini pertama. Berarti ini yang disebut pendiri Syiah adalah seorang Yahudi. Perhatikan ya. Umat Islam ini perpecahan pertama kali ini adalah munculnya Syiah, dan ternyata yang mendirikannya adalah Yahudi. Lagi-lagi musuh Islam ini Yahudi. Dan sekarang Syiah, yaitu proksinya Iran, sedang berperang sama Yahudi, yaitu proksinya Israel. Nah, mereka itu satu geng sebenarnya. Itu runtutannya tuh awalnya sama. Ya, apa nggak tahu apakah mereka benar-benar perang atau sekarang mereka sedang drama, kita nggak tahu. Apakah mereka benar-benar sedang berperang atau sedang drama. Yang kedua, yang pertama kali mengatakan, dia sendiri nih, Abdullah bin Saba ini pertama kali mengatakan bahwa Ali itu adalah roj'ah, itu akal kembali, turun lagi ke bumi, hidup lagi. Itu roj'ah, itu keyakinannya kayak setelah meninggal itu hidup lagi, itu Ali. Katanya untuk menegakkan keadilan. Ini kan kayak keyakinan tentang Isa ya. Jadi kalau Nabi Isa itu di akhir zaman akan turun lagi untuk menegakkan keadilan, karena Nabi Isa itu belum meninggal. Tapi ini keyakinannya dipindahkan ke Ali. Ini subhanallah kan. Ini seorang Yahudi ini mengatakan sampai begitu. Dua. Yang ketiga, Abdullah bin Saba ini mengatakan begini. Ali ini dia tidak meninggal. Dia terus hidup. Bahkan Ali ini ada sekarang ada di atas.
ada di langit dia tuh, di awan, di mega di awan itu, pokoknya di langit. Karena itu kalau terjadi ada kilat itu, kalau ada kilat atau guntur, kalau ada kilat, oh itu Ali tuh. Kalau ada guntur itu pecutnya Ali. Dan dia juga mengatakan bahwa Ali ini memiliki satu juz keilahan, juz ketuhanan, sehingga pantas untuk diibadahi. Ini yang mengatakan nih, subhanallah. Ini keyakinan-keyakinan yang paling ekstrim dikeluarkan oleh Yahudi, dia ada pendirinya Syiah. Sehingga kalau ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang di dalam Syiah ini pendirinya. Ini sisipan yang pertama. Sisipan ini kita fokuskan sekarang akan mencicil masalah-masalah Syiah. Silahkan Anda rujuk kepada kitab Maqalatul Islamiyyin karya Abu Hasan Al-Asy'ari, baca di Google ada sih. Saya hanya tidak baca ibarat bahasa Arab. Kita sekarang membahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebentar aja. Kita akan baca sebentar saja. Untuk yang penting kita menjaga istiqomah ya, karena kita menjaga istiqomah harus susah. Sebentar. Kemarin kita sudah membahas baik. Sekarang baca wa min dalika. Dan dari hal tersebut, yaitu usul atau asal-asal yang min dalika itu ada asal-asal dari kaidah yang diambil dari sunnah, Al-Quran dan sunnah, itu maksudnya adalah ucapan para ahli fikih yang berkata al-aslu fil ibadati al-hadru illa ma warada anis syari'i tashri'uhu, atau wurida boleh. Wal aslu fil adati al-ibahatu illa ma wurida anis syari'i tahrimuhu. Jadi dari kaidah-kaidah usuliyah adalah ucapan ahlul fikih yang berkata al-aslu fil ibadati al-hadru. Asal di dalam ibadah adalah terlarang. Karena kita tidak boleh berbuat ibadah kalau tidak ada perintahnya, karena itu akan masuk kepada kebid'ahan. Illa ma urida anis syari'i tashri'uhu, kecuali ibadah yang diwaridkan, yang ada dari syari'i dari Allah dan Rasulnya, apa tashri'uhu, pensyariatannya. Jadi ibadah asalnya itu adalah terlarang, haram, kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah pensyariatannya. Wal aslu fil adati al-ibahatu, asal di dalam adat adalah al-ibahah, boleh. Ila ma wurida anis syari'i tahrimuhu, kecuali terwarid dari Allah dan Rasulnya, dari syari' apa? Tahrimuhu, pengharamannya. Liannal ibadata ma amara bihi syari'u amra ijabin aw istihbabin. Karena sesungguhnya ibadah adalah apa yang diperintah oleh syari' berupa perintah yang sifatnya wajib atau istihbab atau sunnah. Fama kharaja an dzalika falaysa biibadatin. Maka apa saja yang keluar an dzalika dari amru ijabin aw istihbabin falaysa biibadatin, maka bukanlah hal tersebut bagian dari ibadah. Jadi ibadah itu hanya perintah dan berupa sunnah, wajib dan sunnah artinya. Jadi asalnya kalau mubah setelahnya itu bukan ibadah. Wali'annallaha, sekarang masalah lain, masalah adat. Wali'annallaha, dan sesungguhnya Allah, dan karena sesungguhnya Allah itu khalaqalana jami'a ma 'alal ardi,
menciptakan untuk atau bagi kita itu segala sesuatu yang ada di atas bumi, linantafi'a bihi bijami'i anwa'il intifaati, supaya kami memanfaatkan dengan hal tersebut dengan seluruh jenis kemanfaatan, illa ma harramahu syari'u alaina, kecuali apa yang diharamkan oleh syari atas kita. Jadi segala sesuatu di bumi ini Allah ciptakan untuk kita manfaatkan, kecuali kalau Allah dan Rasulnya telah melarang atau mengharamkannya untuk kita. Kita baca syarahnya. Minal qawaidil muqarrarati inda ulama'i syariati kadzalika qauluhum. Dari kaidah yang ditetapkan di sisi ulama syariah, kadzalika seperti itu ucapan-ucapan seperti kaidah-kaidah usilah yang pernah berlalu itu adalah qauluhum, firman ucapan mereka, al-aslu fil ibadati al-hadru wat tahrim, asal di dalam ibadah adalah terlarang dan haram. Liana, kalau dalam kaidah fikih adalah wal aslu fi adatina al-ibahah walaysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madhkuri gitu. Walaysa masyru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madhkuri, tidak disyariatkan bagi kita itu perkara-perkara selain apa yang sudah disebutkan di dalam syariat. Ahlul bid'ah itu adalah mereka itu beramal, membuat amalan-amalan tertentu yang tidak disyariatkan. Dan itu dosa, dan itu tidak akan sampai kepada derajat ibadah, malah dapat dosa. Harusnya mereka kalau mau berinovasilah dalam urusan dunia. Buatlah inovasi-inovasi dunia, terserah Anda mau buat apa di dunia ini yang bermanfaat buat Anda, tapi jangan berinovasi di dalam masalah agama. Karena asal di dalam agama ini terlarang. Asal di dalam ibadah ini terlarang. Anda bikin-bikin. Ada yang berbikin-bikin dengan solawat ababillah, istilahnya solawat apa? Itu namanya membuat-buat bentuk ibadah. Jadi kalau Anda benar di dalam beragama, maka ibadah itu dia tidak membuat-buat, dia hanya mengikuti. Tapi kalau Anda pandai di dunia, Anda akan inovatif. Ini terbalik. Kita di dalam agama sangat-sangat inovatif, kreatif. Kreatif itu gampang menciptakan. Create dari create kan. Ini salah yang ucapan create. Orang kadang-kadang ada di sini kiai misalkan apa, dia mengucapkan kalimat-kalimat, asal diucapkan dia gak ngerti juga ucapan ini. Kreatif artinya dari kata create, to create. Jadi pandai menciptakan sesuatu di dalam agama itu jelek. Itu bid'ah itu. Inovatif dari innovate, itu membuat perubahan-perubahan. Jadi membuat perubahan-perubahan di dalam ibadah, dalam agama jelek. Anda harus kreatif dan inovatif itu di dunia, urusan keduniaan Anda. Mau bikin padi yang unggul silahkan. Mau bikin sapi yang bisa gemuk silahkan. Mau bikin pupuk yang bagus silahkan. Mau benih yang bagus silahkan. Begitu. Anda mau bikin kendaraan yang hebat, bagus silahkan. Nah itu inovasi itu di dalam dunia. Kita ini masalah. Umat Islam ini di perkara dunianya sangat tidak berinovatif, sangat tidak kreatif. Tapi dalam masalah agama sangat-sangat inovatif. Ini keliru. Nah, asal di dalam ibadah itu adalah terlarang dan haram. Li'anna kulla ibadatin lam ya'ti biha syar'u fahiya bid'atun. Karena sesungguhnya setiap ibadah yang tidak datang dengan bentuk ibadah tersebut syariat pensyariatannya fahiya bid'atun, maka itu adalah bid'ah. Liqaulihi, karena sabda Rasulullah SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu ma laysa fihi fa huwa raddun. Ini kalau di riwayat lain adalah man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu. Kalimatnya bukan fihi.
barang siapa yang membuat-buat fi amrina di dalam urusan kami, yaitu agama, hada yang ini dah jelas agama, ma laisa minhu, di sini ma laisa fihi, apa yang bukan ada, bukan ada di dalam agama ini atau bukan dari agama ini, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Huwa itu berarti kembalinya ke urusan, bisa urusan tersebut tertolak. Fala yajuzu, maka tidak boleh taqarraba yataqarrabu anna taqarraba lillahi bi amalin illa ma wurida dalilun yadullu ala anna dhalikal amala minal ibadati. Maka tidak boleh kita bertaqarrub kepada Allah dengan satu amalan kecuali dengan amalan yang wurida dalilun, yang terwarid dengan suatu dalil, ya dulu yang dalil itu menunjukkan bahwa sesungguhnya amalan tersebut dari ibadah. Jadi kalau kita mau puasa, kita sudah ada dalil bahwa itu puasa disyariatkan. Kalau kita mau sholat, ada dalil pensyariatannya. Wa mimma waradat bihi syari'atu, dan dari apa-apa yang mewaridkan, yang ada bihi dengan perkara tersebut, atas syari'atu, syariat adalah, ini kaidah lain, annal asla fil adati al ibahatu, asal di dalam adat adalah ibahah, boleh. Liqoulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja bebas fil ardi, di bumi, jami'an, seluruhnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.